Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Aziza Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan sistem renin-angiotensin. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu pengertian hipertensi. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kesempatan yang berbeda. Seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140/90 mm/Hg. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hipertensi. Yang pertama itu ada asupan garam berlebihan, jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, dan bahan-bahan yang berasal dari endotel. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu asupan garam berlebihan. Asupan garam berlebihan dapat menyebabkan volume cairan meningkat. Yang kedua, jumlah nefron berkurang, yang dapat menyebabkan retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Yang ketiga itu ada stres. Stres dapat menyebabkan aktivitas berlebihan pada saraf dan kontraktilitas meningkat. Yang keempat itu ada perubahan genetis. Perubahan genetis dapat menyebabkan perubahan membran sel yang mempengaruhi konstriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Lalu ada obesitas yang dapat meningkatkan hiperinsulinemia, yaitu tingginya kadar insulin di dalam tubuh, yang dapat mempengaruhi hipertrofi struktural. Yang terakhir itu ada bahan-bahan yang berasal dari endotel yang dapat menyebabkan hipertrofi struktural. Dari skema di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer. Selanjutnya itu kita bahas sistem renin-angiotensin. Dari skema dapat kita lihat bahwa renin dilepaskan oleh ginjal atau renin mengkatalisis protein plasma yang disebut dengan angiotensinogen. Angiotensinogen ini berasal dari hati menjadi dekapeptida atau disebut juga dengan angiotensin 1. Lalu selanjutnya ada ACE atau angiotensin converting enzyme yang berasal dari paru-paru yang berfungsi untuk mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 atau octapeptida. Angiotensin 2 itu bekerja dari reseptor adrenal untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Aldosteron bekerja untuk reabsorpsi natrium, yaitu garam, dan air pada ginjal dan penyempitan arteriol atau arteri kecil sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada fungsi dari renin-angiotensin. Berfungsi untuk mengatur tekanan darah, enzim renin bekerja sama dengan hormon aldosteron dan angiotensin untuk membentuk suatu sistem yang dinamakan renin-angiotensin-aldosteron system. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.